Puji Tuhan, luar biasa Tuhan sudah melawat kita di hari Pentakosta. Thank you for team worship, praise and worship, kita sudah dilayani. Dan terus Tuhan melayani kita untuk membuka kita dengan rohnya. Melalui rohnya kita diberi pengertian. Melalui rohnya kita bisa menerima firman dan mengerti firman. Sebab kuncinya adalah mengerti sehingga bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, terus berbuah. Bersyukur untuk gereja ini ya Tuhan. Mari kita terus berdoa. Bersyukur untuk gereja ini ya Tuhan. Engkau melawat gereja ini. Engkau mencintai gereja ini. Engkau sudah memiliki gereja ini. Engkau yang memimpin gereja ini. Engkau yang mengepalai gereja ini. Engkau tidak membiarkan gereja ini untuk lesu, lemah, lesu, patah semangat. Tidak Tuhan. Kami bangkit Tuhan bersama Kristus yang bangkit. Kami juga terus meresponi urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang Kau curahkan itu kepada kami semua. Tidak ada yang sia-sia, apimu tidak padam. Jangan padamkan api Roh Kudus-Mu dan biarlah itu terus menyala-nyala. Pakai kami semua, setiap kami ya Tuhan. Setiap kami adalah kekasih-kekasih Tuhan. Setiap kami biji-biji mata Tuhan. Setiap kami tebusan-tebusan Tuhan. Setiap kami sangat berharga. Very important person. Sangat-sangat berharga. Seharga tebusan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan mau memakai hidup kita. Untuk tidak patah semangat. Tidak lemah lesu. Tapi untuk bangkit bersama Yesus. Dan terus dalam urapan kuasa Roh Kudus. Mari Tuhan, tidak hanya hari ini kita semangat. Tapi terus semangat. Karena ada Tuhan. Ada Roh Kudus. Ada Engkau Bapa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tidak akan tinggal diam. Engkau yang diam di antara kami. Membakar kami kembali. Dan mengurapi kami. Sebab Engkau tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Silahkan Tuhan. Engkau yang berbicara lebih kuat dari siapapun. Engkau yang berbicara menembus hati dan jiwa kami. Sehingga kami boleh menerima firman. Kuasa roh firman. Firman kehidupan yang merubah kehidupan kami. Transformasi to be like Jesus. In Jesus' name everybody say amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jadi ini juga ikut dilayani. Supaya terus semangat menyampaikan firman Tuhan. Sudah beberapa hari enggak tidur. Terus kepikiran. Tapi Tuhan mau hari ini untuk benar-benar bisa mengerti rahasia firman. Tema yang diberikan Pak Gem adalah iman. Sepanjang tahun ini kita akan berfokus pada iman. Temanya hidup karena iman. Sebab orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus, orang yang sudah dibebaskan, hidupnya karena iman, bukan karena melihat. Itu temanya. Karena hari ini hari Pentakosta, hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Berikutnya kita lihat di sini. Tidak terlewatkan hari ini gereja ini merayakan hari Pentakosta. Dan secara khusus yang diberikan untuk firman Tuhan adalah pencurahan Roh Kudus itu memberi kuasa, juga memberi buah roh. Supaya itu ada di dalam kehidupan kita. Semua umatnya itu mengeluarkan buah roh. Buah roh itu ada 9. Ada buah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu satu kelompok. Kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan satu kelompok. Kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri satu kelompok. Dan di situ bahasa Inggrisnya kesetiaan itu adalah faith. Faithfulness. Jadi iman adalah buah roh. Yang dibahas oleh Pak Gem, puji Tuhan, itu buah roh yang terus dimasukkan kepada jemaat. Supaya itu continue, disiram, di firman, diberi firman, di encourage, diberi Roh Kudus, diberi dorongan Roh Kudus. Dan itu bisa berbuah, makin berbuah.
Sedangkan dalam pelayanan kita juga tidak bisa melayani kalau tidak ada karunia. Saya percaya Evi, praise and worship, maju ke depan dalam anointing urapan Roh Kudus. Ada karunia roh yang menyertai. Karunia roh menyertai yang melayani semua tim worship dan pemain musik. Juga yang melayani multimedia, juga yang melayani di depan ini. Tanpa karunia roh enggak mungkin bisa. Jadi karunia roh itu memberi hikmat, memberi pengetahuan, memberi iman, memberi kesembuhan, mujizat, memberikan nubuat, memberikan membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh untuk tahu artinya. Tadi dilawat supaya kita terus yang sudah dipenuhi roh, hendaklah tetap penuh dengan roh. Dan penuh roh itu bukan feeling, bukan perasaan, tapi iman, penuh roh, lalu mengalami kuasa roh. Kalau bukan roh tidak bisa. Saya pun tidak bisa. Kemarin masih ngomong-ngomong sama orang tua. Saya ini pembawaannya sebenarnya introvert. Inginnya lebih baik kalau sendiri, tidak terlalu ramah. Seperti suami itu lebih suka ketemu orang, lalu bicara-bicara. Nah itu setiap orang ada pembawaan. Jadi pembawaannya yang penuh dengan kelemahan, kekurangan ini. Kalau dikuasai roh, dia harus maju. Kamu harus maju, harus berani menjumpai jemaat hari ini. Dan juga harus berani bersaksi, harus berani menyampaikan firman. Itu panggilan utama dalam hidup saya. Tuhan berkali-kali berkata, jangan takut. Kamu harus beritakan firman. Beritakan firman, jangan takut. Kalau kamu takut, kata Tuhan, Yeremia 1, aku membuat ketakutan lebih besar menimpa dirimu. Wah, saya jadi bertobat bersama Tuhan. Karena roh Tuhan tidak boleh takut. Harus berani. Termasuk hari ini. Ya, walaupun gemetaran, tapi ada Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita hari ini menerima iman sebagai karunia dan buah roh. Berikut kita lihat perjalanan hidup kita. Minggu lalu ya kalau nggak salah kita habis gereja sempat fellowship dengan beberapa. Lalu saya duduk di sebelahnya Pastor Mira. Dia juga singgung soal ngomong sama saya langsung atau orang lain saya nggak ingat. Ya semua sedang dalam proses perjalanan iman. Memang hidup ini bersama Tuhan merupakan satu perjalanan. Saya selalu ingat lagu ini. Lagu waktu sekolah minggu, waktu persekutuan, waktu kami masih di kota kecil, GKI Magelang. Itu lagu lama. Entah ini lagu GKI Him atau lagu Pentakosta, saya enggak ingat. Saya enggak tahu jelas, pokoknya sering dinyanyikan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Kira-kira begitu ya. Tiap langkahku dipimpin Tuhan sampai nanti, sampai garis finish. Dan di situ pulang ke rumah Bapa. Di ayat keduanya, jikalau imanku goyah atau lemah gitu ya, tetap Tuhan menopang. Yaitu merupakan perjalanan hidup kita bersama Tuhan dan bersyukur Tuhan itu tahu. Dia berkata begini, aku pulang ke surga tapi nanti aku curahkan Roh Kudus untuk melengkapi kamu semua. Dan itu benar. Waktu hari kenaikan Yesus ke surga 10 hari yang lalu,
Saya nggak ingat kalau hari itu sebetulnya hari Kamis tanggal 29 Mei itu hari kenaikan. Tapi tiba-tiba sebelumnya berapa hari yang lalu, sebelumnya itu lihat YouTube bahwa ada message kalau nanti hari Kamis merayakan hari kenaikan Tuhan. Wah, ternyata Indonesia itu hebat ya. Hari libur kenaikan Yesus itu libur merah. Betul? Dan sekarang tidak ditulis Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Betul enggak ya? Waktu itu Jokowi kayaknya meresmikan hari kenaikan. Dan hari itu banyak message kenaikan Tuhan dikirim dari Indo. Wah, amazing. Negara Islam tapi merayakan hari kenaikan Tuhan. Dan itu lalu diakui kenaikan Yesus ke surga. Yesus tidak mati, bangkit. Ya. Yesus yang mati itu bangkit maksudnya. Lalu 40 hari naik ke surga dan 10 hari Pentakosta ini. Nah waktu itu saya dapat firman, selalu ingat di Kisah Rasul ini. Murid-murid itu lihat Yesus naik ke surga, ke atas. Dia lagi temengeng gini, Yesus ya kok bisa naik terbang ke atas, entah apa yang dipikirkan itu ya. Tapi terus ada 2 malaikat berkata, mengapa kok lihat Yesus? Dia itu nanti begitu juga, dia yang naik dia akan datang. Setiap kali hari kenaikan itu mengingat bahwa Yesus akan datang, pasti. Dan di Ibrani 10 ditulis, umatku jangan mengundurkan diri. Dia pasti datang, tidak menangguhkan kedatangannya. Dan orangku yang benar akan hidup oleh iman, ditulis Ibrani 10 ayat terakhir. Dan kita bukan orang yang mengundurkan diri, tapi orang yang hidup oleh iman dan mendapatkan kehidupan. So thank you Pak Gem yang bergumul masalah firman tahun ini, tema tahun ini. Supaya kita tidak undur dan tidak kehilangan iman. Tetap punya iman. Dan itu dasarnya dari doa wanita yang terus minta pada hakim yang jahat dibenarkan. Yesus menjawab, hakim yang jahat aja mau membenarkan wanita yang datang terus kepada hakim jahat. Apalagi Bapa kita, Tuhan kita bukan hakim yang jahat, hakim yang adil. Tidakkah Bapa akan mengulur-ulur waktu? Tidak, dia akan segera membenarkan dan segera menolong. Adakah iman di bumi kalau anak manusia datang? Nah itu terjadilah supaya kita ini jangan kehilangan iman. Mungkin Pak Gem ikut bergumul dengan jemaat yang berbagai macam masalah yang lebih curhat kepada Pak Gem Bugem daripada pada kita ya. Mungkin kita enggak tahu, mereka tahu. Sehingga pergumulan jemaat ini supaya tidak melesukkan iman atau melemahkan iman. Tapi kita terus beriman sampai akhir. Oke. Dan kita akan diberi pemahaman oleh Tuhan dari Ibrani 11, Ibrani 12, Ibrani 13. 1 Ibrani 11 ini Tuhan mau supaya kita meneladani pahlawan iman. Atau juga tidak hanya meneladani jemaat Eklesia Hill supaya jadi pahlawan iman juga. Amin. Kita ini pahlawan-pahlawan iman. Bukan kalah tapi pahlawan-pahlawan itu menang. Bukan kalah. Jadi dalam hidup iman kita jadi pahlawan. Dan untuk ini kita akan membahas atau menerima firman dari ayat 5 dan 6 Ibrani 11 ya. Di sini ditulis ya. Saudara bisa foto ya boleh untuk note-nya. Ibrani 11 ayat 5 6 itu gini. Dikatakan Enoh ya. Saya tidak kelihatan dari sini. Saya buka Alkitabnya. Jadi mengenai Henoh saya ingat-ingat aja. Henoh ini beriman pada Tuhan dan itu berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan itu Ibrani menjelaskan di ayat 6. Jadi dari soal Henoh, saya interrupt sedikit.
Pak Gem sudah menjelaskan, saya ingat-ingat ulang-ulang, juga renungkan ulang-ulang. Itu imannya Abraham, ya, Abraham dari Ibrani 11 juga, di mana ada ketaatan, ada keyakinan walaupun tidak ada dasar, percaya janji Tuhan, ada kesetiaan, ketekunan dan sebagainya. Nah, di sini saya baca ayat 5-6. Karena iman Henokh apa? Terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena apa? Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini Henokh. Sejak saya terbuka melihat Henokh ini baru dijelaskan itu di kitab Perjanjian Lama, Kejadian dari awal itu ada manusia yang tidak mati. Henokh hebat apa enggak? Apalagi jemaat ini yang dijanjikan. Satu saat kalau Yesus datang kita belum mati, Yesusnya datang. Itu kita terangkat. Itu mungkin sebab Henokh aja ngalami. Supaya kita juga beriman mengalami. Bersama Yesus, kita tetap bersama Yesus. Dan diperkenan oleh Bapa. Dan itu terangkat memperoleh kesaksian karena ia berkenan. Kita tidak bisa lulus berkenan menurut ukuran kita. Atau menurut ukuran Tuhan. Kalau Tuhan tidak memperkenan kita, tidak bisa berkenan. Bagaimana berkenan itu di ayat 6. Tetapi tanpa iman, kita ucapkan sama-sama ayat 6 bisa baca ya situ ya. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini firman-Nya. Ini firman-Nya, roh kehidupan. Jadi tanpa iman tidak mungkin berkenan. Supaya kita berkenan, kita itu punya iman. Nah sekarang kembali lagi. Iman itu karunia dan buah. Tanpa Tuhan tidak bisa. Oleh karena itu ketika kita connect hati kita, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Bapa, lewat Tuhan Yesus, connect dengan Bapa, connect dengan Tuhan Yesus, connect dengan Roh Kudus, maka timbul iman. Percaya, iman itu karunia, tidak bisa kita buat-buat gitu, nggak bisa. Dari firman kita bisa menerima firman, pendengaran firman kita bisa terima firman. Hari ini tadi Evi berdoa, memuji supaya kuasa Tuhan dicurahkan. Supaya kita terima kuasanya Tuhan. Supaya kita terima pembebasannya Tuhan. Ini saatnya. Juga lewat firman, kita terima firman. Kita terima iman. Jangan bilang gak ada iman. Ada iman, ambil iman itu. Terima iman itu. Memang diberikan beda-beda menurut Roma 12. Kita nggak bisa copy orang lain. Iman orang lain nggak bisa. Setiap kita very important person di hadapan Tuhan. Setiap kita Tuhan mau kasih hadiah, ini hadiah iman. Saudara katakan, terima kasih Tuhan. Aku terima hadiah iman ini dari Engkau. Terima. Nah, Roh Kudus sedang menjelaskan kepada kita iman apa yang Tuhan mau kita miliki. Gak usah besar-besar imannya. Di Alkitab, di firman dikatakan, jika engkau mempunyai iman sebesar sebiji sesawi saja. Imannya kecil, gak usah besar. Bisa memindahkan gunung jika engkau tidak bimbang dan ragu. Ada kuasa untuk mengatasi segala masalah yang kita hadapi bersama Tuhan. Biarkan ini iman tadi dicurahkan. Iman kita terima.
Iman percaya kepada Yesus tidak goyah, tidak tergoyahkan. Iman yang kita miliki semakin kuat, tidak semakin pudar, tapi semakin jelas. Oke? Lalu itu nanti juga merupakan buah iman yang perlu. Kita harus sungguh-sungguh, hatinya sungguh-sungguh percaya ada Tuhan, sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Upahnya besar. Sesuai firman ini. Jikalau kamu percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh mencari Dia. Terima itu. Berikut perlombaan iman. Ibrani 12. Perlombaan iman ini ditulis di ayat 1-2. Ya, di situ dikatakan perlombaan iman ayat 1 dan 2. Yang bawa Alkitab, puji Tuhan bisa buka. Yang bawa HP juga bisa buka. Mari kita baca. Perlombaan ini kita semua ikut. Enggak ada yang enggak ikut. Kalau ini hari libur. Apa? King Birthday atau hari libur apa? Long weekend. Ada game, ada perlombaan. Pasti ada yang mau ikut, ada yang enggak mau ikut. Tapi ini perlombaan iman adalah perlombaan diwajibkan untuk kita semua. Mari kita baca ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, kita semua ini sedang berlomba iman. Oke, paling tidak saudara hadir di gereja ini juga berlomba ya. Datang enggak ya? Datang. Wah, dingin. Long weekend ya. Kalau bisa jalan-jalan kan enak gitu ya. Enggak usah datang ke gereja gitu ya. Ya kan? Setiap kali ya bergumul. Nah, khotbah mau enggak mau datang ke gereja enggak bisa bolos. Ya. Semua berlomba. Dengan motivasi yang betul juga. Cari Tuhan. Ketemu Tuhan, katanya Pastor Mira itu selalu dalam hadirat Tuhan, merindukan Tuhan. Wah, luar biasa. Nah itu kita kalau merindukan Tuhan seperti itu, kita sedang berlomba. Masing-masing motivasi lain-lain, keadaan lain-lain. Tapi mari kita, ayat 2. Mari kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan. Dia itu yang dengan mengabaikan hinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesus sudah duduk di sebelah kanan, sudah naik ke surga. Hari ini supaya kita menghayati betul-betul peristiwa-peristiwa kenaikan Yesus ke surga, dia duduk di sebelah kanan, menggenapi janji Bapa supaya dicurahkan Roh Kudus. Dan itu tidak hanya sekedar diperingati, tapi ulang-ulang dialami, ulang-ulang. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus itu, ulang-ulang. Jangan sampai empty, penuh Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan di sini perlombaan iman, mari kita lihat di situ. Mau enggak mau berlomba. Dan itu kuncinya ayat 2 ya. Saudara, garis bawahi ayat 1 wajib, ayat 2 kuncinya. Dengan mata tertuju kepada Yesus. Perlombaan ini saya bayangkan harus tertuju pada Yesus, enggak bisa tengok kanan tengok kiri, oke? Suami istri ya biasanya tengok-tengokan ya. Gimana dia? Kalau lari ya sampai di mana ya. Sekarang saya kalau jalan sama suami kalah. Dia jalannya cepat. Karena apa? Dia enggak mau loyo. Katanya kalau enggak jalan nanti enggak loyo. Jadi harus kuat. Istri enggak mau jalan nanti istri juga bisa kalah ya.
Tapi enggak ya, tadi dia jalan sini persiapan, situ jalan. Biasanya kalau jalan itu seperti Pak Edi ini loh, hebat. Pak Edi kalau jalan berapa kilo? Nih Pak Edi ini umurnya 90 lebih karena suka jalan. Dulu sampai Gosford, sampai mana-mana ya. Suami ikut-ikut tuh sampai Paramata, Kaselil Paramata jalan. Jauh loh last week ya kita jalan saya bilang, saya jalan aja di Rose Hill Center situ, jalan-jalan enak. Jadi lihat-lihat cuci mata gitu ya, rasa capeknya setengah jam, 1 jam bisa kalau cuci mata puter-puter Rose Hill. Suami langsung naik metro dari Castle Hill ke Showground dia bukan Showground, sorry, Rose Hill. Dari Rose Hill kembali jalan kaki. Wah, sampai saya sudah sampai duluan di rumah karena apa? Pulangnya saya naik metro. Walaupun sudah 1 jam jalan-jalan di Rose Hill, pulang naik metro lebih cepat saya sampai rumah. Dia belum sampai. Ya. Tapi ya puji Tuhan diberi kekuatan. Ayo jangan males-males ya, suami istri ikut berlomba. Tidak hanya exercise jasmani, tapi exercise rohani. Amin. Nah di sini, oke, tadi kok hilang gambarnya. Perlombaan iman ini belum dijelaskan. Ini saudara, jangan tengok kanan, tengok kiri. Jangan membandingkan. Kalau membandingkan rugi. Sebab Tuhan memberikan perlombaannya masing-masing. Assignment-nya masing-masing. Nanti sampai garis finish akhir. Itu sekarang kalau RIP, ya. RIP, rest in peace. Selalu dikasih ayat. Aku sudah menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Memelihara iman. Dari mana itu ya? Dari 2 Timotius 4 ya. Nanti dibaca, bagus sekali ayatnya. Nah di sini itu nanti sampai tujuan terakhir. Saya ingat ceritanya Pak Gem dalam khotbahnya. Chariot of fire ya. Pelari ya. Harusnya 100 meter. Tapi karena dia nggak mau hari Minggu, dia mau hari Minggu ibadah, dia akhirnya dapat giliran yang 400 meter. Wah nggak biasa itu, bukan bagiannya. Tapi bisa menang karena Tuhan. Ya. Kita juga dimenangkan karena Tuhan. Bagiannya masing-masing. Harusnya 100 meter gitu ya. Tapi Tuhan kasih saudara 400 meter. Masih panjang saudara. 400 meter itu mungkin masih berapa puluh tahun lagi gitu ya. Kira-kira. Ya kan? Ada yang mau 100 tahun lebih gitu ya. 120, suami mau 120. Asal sehat. 120 kalau deredek gimana? Jangan. Harus semangat. Jangan deredek. Tapi ada ayatnya Pak. Mau ikut 120? Katanya dia enggak mau. Mau gini, kalau memang Tuhan kasih 120, ayatnya pegang. Musa umurnya berapa? 120. Tapi ditulis di situ. Kekuatannya tidak hilang. Matanya tidak kabur. Amin enggak? Nah, gitu. Jadi kalau 120 masih kuat. Matanya juga tidak kabur. Tambahi telinganya jelas. Kalau pakai, kemarin ada orang hearing aid-nya jatuh apa enggak, apa lupa pakainya ya. Enggak dengar. Enggak usah pakai hearing aid, ya gitu ya. Tuhan kasih kejelasan. Amin, ya amin lah. Sesuai iman masing-masing. Jadi perlombaan iman ini kita harus menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Halo, masing-masing. Entah tugas ibu rumah tangga, entah tugas di kantor, entah tugas di pekerjaan, entah tugas di gereja. Tugas apapun yang Tuhan berikan, kehendak Tuhan yang Tuhan berikan. Supaya kita selesaikan sampai akhir. Masing-masing sudah ada panggilannya. Tidak bisa copy, saya mau jadi dia jadi seperti saya, enggak bisa. Orang tua anak juga enggak bisa dipaksa anak seperti mamanya, enggak bisa. Saya lagi terkagum-kagum di dalam keluarga itu, berapapun keluarga setiap orang pasti spesifik, unik, spesial, gak ada duanya.
Punya anak 2 kembar aja enggak bisa persis. Enggak. Jadi kita saling melengkapi dalam keluarga beda-beda. Saling membutuhkan walaupun beda-beda. Saya selalu ingat. Pokoknya saya katakan, I need you because you beda dengan saya. But you need me because aku beda dengan kamu. Suami istri ayo. I need you, you need me. Ya. Ngomong dong sama sebelahnya. Loh, Pak Agus kok diem aja? Aku liatin. You need her, she need you. Karena dia counseling terus suami istri. Gitu. I love you, I need you, you need me. Gitu. Ayo ngomong. Ya entah ibu dan anak, suami istri, teman-teman. I need you Evi. Kalau nanti dia ada semangat ini loyo nanti. Jadi korbannya supaya semangat juga. Ya puji Tuhan. Nah terus perlombaan iman kita masing-masing ya. Enggak bisa dipaksa-paksa, juga enggak bisa dikopi-kopi. Setiap orang punya bagiannya masing-masing, oke? Tapi ayat ini, ayat 2. Bahasa Inggrisnya bagus, karena dari dulu kalau doa, selalu itu keluar. You Lord Jesus, the author and finisher of faith. Ayo ucapkan, Jesus, the author and finisher of our faith. Saya renung-renungkan. Itu bahasa Inggrisnya bagus. Ayat 2 itu. Dia itu yang nulis iman kita dengan firman-Nya. Dia yang nulis kehendaknya dengan firman-Nya. Dia itu yang nulis iman di hati saudara. Dia itu yang nulis create iman dan memberi iman kepada kita. Dan dia juga yang menyelesaikan bersama kita. Luar biasa enggak? Bukan kita yang menyelesaikan iman. No. Dia the author and finisher of our faith. Finishernya itu menyempurnakan iman kita. Melengkapi iman kita. Menyelesaikan iman kita. Jadi kita enggak stres iman. Halo? Jangan stres iman. Jangan struggle iman. Jangan strive iman. Tapi He is the author and finisher of our faith. Kita fokus kepada Dia. Saya selalu kalau suami bilang ini itu. Pokoknya Tuhan. Pokoknya Tuhan. He is the author and finisher of our faith. Amin. Oke. Terus ayat Ibrani 13. Ibrani 13. Cepat loh ini khotbahnya. Cepat kan? Pengalaman iman. Saya tulis loh sebetulnya itu. Pengalaman iman ada ayatnya. Ibrani 13 ayat 8, 20 dan 21. Oh ya, itu ayatnya. Oke? Di sini kita baca ayat 8, 20, 21. Nanti di rumah bisa dibaca Ibrani 11, 12, 13 ya. Dan ini yang ayat 8. Ayo ucapkan bersama-sama. Ini kalau jadi iman, hebat nih. Yesus kan bersama kita. Yesus ada bersama kita, di dalam kita, terus dia bilang gini, berkata begitu. Ayat 8. 1, 2, 3 ucapkan ya dengan semangat. Yesus Kristus apa? Tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Sama apanya? Apa aja sama. Sama kasihnya ya sama. Tidak berubah. Jadi supaya kasihnya kita juga enggak berubah. Yesus tetap sama. Apa? Kuasanya. Dulu, sekarang, selamanya. Jadi kita juga tetap semangat dalam kuasa Tuhan. Tidak berubah. Yesus tetap sama. Apanya semua sama. Manusia berubah, keadaan berubah. Yesus tidak berubah. Luar biasa. Biar Roh Kudus bicara. Kita mau berubah apanya? Tapi Yesus tidak berubah. Cerita aja dikit. Nemu kartu.
Sani ulang tahun, happy birthday. Sani mungkin lihat video apa enggak tahu saya. Dia lagi bersama live group, ya, long weekend. Tapi ini online ikut enggak? Halo Sani, ini cerita. Aku beli kartu ulang tahun, happy 50 tahun birthday, golden birthday ya, 50 tahun kan. Lalu waktu saya tulis, kata-katanya ini, semua berubah, apapun berubah. Di depan itu berkata semua berubah, semua berubah, semua berubah. Fashion berubah, waktu berubah, ya, keadaan berubah. Bahasa Inggris saya, outline-nya aja ingat. Terus saya bilang, but, saya bilang, suami jangan selalu bilang but. Ya but kalau ada sesuatu yang penting but. But Jesus is the same, saya tulis. Saya buka Ibrani 13, saya kasih ayat Ibrani. Wah ternyata halaman berikutnya ditulis, but you are same. Maksudnya itu menghibur, dia itu semua berubah, tapi kamu itu same, special, so special, same. Yaitu yang kada saya tulis kartunya, ingat. Ternyata khotbahnya juga ini. Yesus tidak berubah, supaya kita itu jangan mudah berubah orangnya. Hari ini I love you, besok bilang I hate you, gitu ya. No. Kasihnya Tuhan, kasihnya saya bisa berubah-ubah. Kasihnya Tuhan tidak berubah. Kuasanya Tuhan tidak berubah. Lalu apa? Care-nya Tuhan tidak berubah. Dia care. Itu kesaksiannya Sani juga bagus. Wah, kecil sudah ditinggal orang tua. Tapi Tuhan itu care. Bapa di surga care. Begitulah kita juga mengalami. Sebentar ada yang mau bersaksi, silakan. Siap-siap ya. Lalu kita itu ditulis di situ. Berikutnya catatannya. Ayat 13 ayat 20 dan 21. Baca ini penting ayatnya. Ini yang membuat gak tidur. Supaya nemu ayat ini dan disampaikan. Ayo Ibrani 13 ayat 20, 21 ini kunci. Kita baca. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati siapa? Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ayat 21, kiranya apa? Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Sekali lagi, masukkan ini ya ke jiwa kita. Kata Alkitab ini, aku gak akan buat perjanjian seperti perjanjian lama. Sebab perjanjian lama ditulis di batu. Di Ibrani ditulis. Perjanjian baru ditulis di loh hati manusia. Nih Tuhan tulis di hati saudara dan saya. Ayat 21, ucapkan sekali lagi. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buka hati, buka roh. Siapa yang mengerjakan? Yesus. Siapa yang mengerjakan? Siapa yang memberi baik? Yesus. Siapa yang melakukan? Yesus. Siapa yang mengerjakan di dalam kita? Yesus. Mengerjakan yang berkenan padanya oleh Yesus Kristus. Bagi dia kemuliaan. Kalau kita dituntut-tuntut gak bisa. Tapi Tuhan di dalam kita mengerjakan di dalam kita. Jadi iman dan perbuatan. Betul kata Yakobus. You bilang iman, aku berbuat. Show your iman. Kalau iman tidak ada perbuatan, mati katanya. Ya betul. Jadi iman itu hidup.
bukan mati. Biarkan iman saudara dan saya, iman gereja ini hidup. Ada buah berkali-kali lipat. Ada karunia, tanpa karunia kemampuan dari Tuhan tidak bisa. Jadi kita nggak bisa sombong. Oh, it's me. No, only Tuhan yang bekerja di dalam kita. He is the author and finisher of our faith. Jadi kalau kita diberi iman difirmankan. Buah iman ketaatan, itu nanti taat. Berjalan dengan kemampuan dari Tuhan. Kalau kita diberi iman, karunia untuk melayani dengan hikmat, yaitu juga jalan. Hikmat di mana-mana. Ada solusi dari Tuhan. Sering loh kasih hikmat. Kalau enggak hikmat enggak bisa. Ada tugas suami bagian admin sekarang. Sulit. Tapi saya iman. Tuhan menyertai kita. Jadi dia bilang, Tuhan duduk di sebelah suamimu. Kasih semangat. Ya. Coba duduk di sampingnya. Ayo mulai. Mulai start. 1, 2, 3. Terus. Udah ngantok ini. Terus. Ya. Sampai selesai. 1 periode. Begitu kerjasama. Ini enggak mengerti tapi enggak bisa kalau suruh enggak bisa. Tapi suruh dampingi bisa. Pendamping, penyemangat bisa. Ayo. Kemarin ada adminnya juga. Wah, ahli komputer. Dia kalau suruh yang ngecek-ngecek, yang teliti-teliti, enggak mau, enggak bisa. Bukan enggak bisa, wah males. Dia maunya diprogram. Wah, pakai akal pengetahuan supaya ini otomatis ya bisa ada salahnya tuh. Jadi saya duduk di sini. Oke, cek. Nah, ini ngecek aja. Saya bilang, cek ini. Nah, bisa. Jadi jalan selesai. Semua itu ada bagiannya masing-masing dan Tuhan ikut bekerja luar biasa. Dari yang tidak bisa kita menjadi bisa. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Tadi mes loh judulnya hidup karena iman. Baca dulu kembali ya nomor 1. Hidup karena iman. Dan di situ ditulis Ibrani 11 ayat 1 dan 3. Sebagai penutup tadi pembukaan itu harusnya. Tapi ini penutup. Iman adalah halaman pertama. Ya kelihatan. Ayatnya enggak ya. Buka Alkitab. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ini kesimpulan. Ayat 1 ya. Iman adalah, ayo katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hebat. Jadi belum dilihat kenyataan ada iman itu nanti jadi bukti. Satu hari Tuhan berfirman, bukan semak tapi pohon, macam-macam pohon. Amin. Mana ada pohon yang ada tuh semak. Kalau di halaman saya cabut wit. Tapi ini bukan halaman. Ini hidup kita. Tamannya Tuhan. Dia mau ada pohon-pohon yang bukan semak belukar. Benih-benih iman tumbuh dan menjadi besar. Itulah kerajaan surga. Dan itu berbagai. Itu belum kelihatan. Ini loh nanti Pak Gem tuh lihat apa nanti di sini. Imannya dia. Lihat apa gereja ini. Waktu kita dengar, wah harus dibangun gereja ini. Jadi bangun apanya dulu. Gedungnya atau bagaimana. Waktu itu saya bergumul, ini ada tanah nih. Mau dilihat. Enggak, ini belum. Nanti ini dibangunnya sekian, tanahnya sekian. Ini di riset dulu saya bilang. Enggak, nanti Tuhan kasih buku gini. Terus baca, Tuhan bicara. Wah iya,
dasarnya Kristus. Pembangunan rumah Tuhan dibangun dulu dengan pembangunan rohani. Di situ kalau orangnya udah siap, Tuhan siapkan yang lebih lagi, yang lebih lagi. Hebat loh itu. Jadi ini iman adalah dasar dari segala sesuatu, dasarnya Kristus. Kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ditulis di situ kemudian ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Wih. Sekarang ini orang bisa lihat galaksi lebih jelas. Karena itu mikroskopnya hebat-hebat. Wah, ilmunya sudah lebih hebat. Jadi bisa lihat galaksi. Halo Linfo, di mana Linfo? Mungkin lihat ini. Dia itu tahu sudah sekolah apa? Sekolah ilmu perbintangan. Bisa lihat tuh bintang-bintangnya. Nah, saudara, jemaat kita ini hebat-hebat loh. Tahukah saudara hebat-hebat? Karena Tuhannya hebat. Di sini ya, jadi iman kita ini, iman yang luar biasa. Yang Tuhan firmankan akan jadi kenyataan. Amin. Saudara mesti setiap hari dengar firmannya apa, setiap minggu firmannya apa, setiap bulan firmannya apa, setiap tahun firmannya apa. Ini khususnya line-nya, garis firman iman. Ya, ingat loh. Khotbahnya Pak Gem ingat. Ya, diulang-ulang. Sejak Pak Gem ulang tahun, betul enggak? Waktu Pak Gem ulang tahun, dia khotbah iman. Berikut sambung. Berikut lagi, bulan berikut. Udah 3 kalau 4 kali itu bersambung. Ya, betul. Ingat, sudah diulang-ulang. Jangan ada yang lupa ya. Tangkap firmannya. Terus Pastor Mira, wah ada badai. Ya, tidak tergoyahkan imannya. Betul, itu ada tangan Tuhan menggapai tangan yang tenggelam gitu ya gambarnya. Ingat loh, jangan lupa. Terus pastor tamu datang, wah dia menjelaskan. Udah nanti saya khotbah lain lagi, tidak, udah Vicky cukup. Khotbahnya cukup, udah berapa menit ini? Karena suami bilang, kalau masih ada waktu, aku mau kesaksian. Mau dengar? Oke, kita siapkan hati dulu dengan menyanyi. Tadi saya siapkan lagunya begini. Saya ini mau nyanyi lagu Without Him. Katanya gini, kalau tanpa Tuhan iman itu without him I could do nothing. Without him seperti kapal itu enggak ada pengemudinya. Jesus itu yang luar biasa. Tapi Tuhan itu mengarahkan, enggak usah dah, itu sudah biasa. Without him itu lagunya Elvis Presley, sudah semua tahu ya. Semua juga enggak mau hidup without him. Tapi karena khotbah minggu lalu, mungkin kita ada yang down. Kalau jemaat di Smyrna, itu khotbahnya jemaat Smyrna, itu berat sekali loh. Saya enggak tahu kalau di sini ada yang ngalami jemaat Smyrna. Evi enggak datang kan? Enggak. Jadi yang ngalami ya I don't know. Pendetanya bilang pernah nangis. Enggak tahu jawabannya. Ya udah. Kita ya maybe, I'm not sure. Tapi kalau ada iman, don't be feel down. Oke, ini suami yang nyanyi apa? You may be down and feel let go and somehow forgot. You are faced with circumstances you cannot get through. Right now it seems there's no way out
and you going under. But God's proven time and time again, He'll take care of you. He'll do it again. He'll do it again. Just take a look at where you are now and where you've been. He always come through for you. Same now as then. You may not know how, you may not know when, but He will do it again. Ayo nyanyi sama-sama, ada catatannya. Let God has somehow forgotten that God will time again. You cannot get through. Right now it seems there's no way out and you going under. But God's proven time and time again, He'll take care of you. He'll do it again. He'll do it again. Just take a look at where you are now and where you have been. He always come through for you. He sent again. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. May not know why, you may not know when, but He'll do it again. Mari kita berdoa. Kita tutup mata dan melihat Yesus di depan kita. Saudara dan saya sedang berlomba. Dan adakah fokus kita kepada Tuhan Yesus? Atau terus terngiang-ngiang masalah demi masalah di sekitar kita? Biar kita datang bersyukur bahwa Tuhan sudah menyelesaikan. Sudah menyelesaikan. He is the author and finisher of our faith. Itulah iman. Dasar dan bukti yang belum kelihatan. Kita sedang di-challenge doa-doa kita untuk memohon sesuatu, tetapi Tuhan katakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Dan hal itu akan terjadi. Tuhan sedang challenge seluruh pendoa yang sedang mendoakan Pak Gem. Biarlah kita beriman bahwa Pak Gem sudah disembuhkan. Sebab dengan iman sudah disembuhkan, dia dimampukan untuk melaksanakan semua tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Janjinya Ibrani 13 ayat 20-21. Dia dimampukan. Sebab kuasa Tuhan sempurna di dalam setiap kelemahan kita. Pendoa-pendoa yang sedang mendoakan sesuatu, entah itu bangunan, entah itu tempat, entah itu kehidupan gereja. Biarlah kita memandang kepada Yesus, the author or finisher of our faith. Dia sudah menyiapkan yang terbaik. Sekarang untuk keluarga kita. Masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah studi, masalah apa saja. Biar kita yakin dan percaya beriman bahwa Tuhan sudah menyelesaikan. He is the author and finisher of our faith. Dan akhirnya Tuhan sedang mengarahkan kepada kita terus berlomba dalam perjuangan iman
iman tanpa perbuatan mati. Tapi iman di dalam Kristus adalah iman yang hidup. Iman yang bergerak. Iman yang mengikuti apa yang sedang diselesaikan oleh Tuhan. Dan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dalam gambaran iman yang merupakan bukti dan dasar harapan kita. Dalam nama Yesus, mari kita bersyukur dan berkata, aku pulang bawa iman yang Tuhan mau. Aku menyelesaikan dalam perlombaan iman. Dan berkenan kepada Tuhan. Karena aku hidup dibenarkan. Aku hidup diberi iman. Aku hidup memegang iman sampai garis finish yang terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan semua doa firman dan doa iman kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus, segala puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan. Oke, 5 menit ya. Ini. Tadinya saya mau sedikit beri kesaksian tentang apa yang terjadi di pekerjaan, tapi itu di Brisbane. Nah itu sudah agak lama. Jadi Vicky mengatakan, itu kan sudah lewat sudah. Jangan. Oke, ini saya mau saksikan ini baru berapa hari yang lalu. Jadi belum selesai ini masih pertandingan iman ini. Ceritanya begini. Hari Rabu yang lalu itu, kami itu diajak oleh Pak Yanto. Tahu Pak Yanto kan? Pak Yanto itu, Pastor Yanto itu ya. Om Yanto atau Pastor Yanto atau Pak Yanto itu ya. Pak Yanto itu ngajak untuk mengunjungi temannya Pak Yanto. Itu temannya SMA katanya. Jadi sudah lama tidak ketemu juga. Nah, Pak Yanto itu dengar bahwa dia itu masuk ke nursing home. Ya. Terus ayo dikunjungi karena orang ini dia bilang senang menyanyi. Ya, pemimpin kur atau suka kur juga gitu. Jadi orang GKI katanya dia bilang gitu. Hei kita kunjungi. Ya. Jadi kami kunjungi. Nah waktu kami kunjungi baru saya tahu, baru Pak Yanto juga tahu orang itu bagaimana. Orangnya itu ternyata kena stroke. Kena stroke, jadi ngomong juga enggak bisa, jalan juga enggak bisa. Ya. Duduk itu aja di kursi itu, tidak bisa. Karena saya sudah pikir, sudahlah, ya udah. Kita nyanyi aja. Sebab kapan itu kita nyanyi, itu ada kuasa Tuhan turun gitu, orang itu bisa tersentuh. Jadi kami nyanyi. Dan betul, menurut saya kuasa Tuhan turun. Karena orang di luar kamar itu jalan, bolak-balik, berhenti, bolak-balik. Bahkan kemudian ada satu orang yang masuk ke dalam, ikut menyanyi juga. Tidak kami kenal, orang bule juga, bukan. Tapi pegawainya berhenti di depan, lihat gitu. Tahu. Saya tidak banyak bicara, jadi bukan seperti Vicky, saya tidak banyak bicara. 5 menit, cuma waktu terakhir mau pulang, saya bilang bisa minta. Waktu saya ngomong sedikit, nah ini yang saya bicarakan, saya katakan begini. Ini iman ini. Saya katakan begini. Januari yang lalu kami ke New Zealand.
Sudah pernah saya saksikan di sini kayaknya. Kami ke New Zealand, kami terus sewa rumah di sana, adakan persekutuan, undang beberapa teman. Satu yang datang itu bukan orang Indo, orang Malaysia. Nah, perempuannya ini, istrinya ini kena kanker 4 kali. 4 kanker yang mematikan, bukan yang kanker kulit atau mematikan semua. 4 kali. Dan dia lolos. Kanker leukemia, kanker limfoma, kanker tumor di otaknya dia diambil. Sampai dia itu jalan juga enggak bisa. Nah ini dimasukkan, sudah masukkan ke itu apa? Bukan nursing home, paliatif. Tahu paliatif ya? Tahu enggak? Apa ya paliatif itu apa sih? Orang yang sudah sakit, enggak ada obatnya, nunggu dot itu loh. Itu namanya paliatif itu. Masukkan ke situ. Bisa keluar lagi. Kena kanker 4 kali. Out keluar lagi, bukan keluar dot itu, enggak. Keluar dari paliatif itu. Jalan dia itu enggak bisa jalan. Harus digandeng. Keseimbangannya hilang. Karena waktu dioperasi otak, keseimbangannya hilang. Tapi suaminya mengatakan gini, dia ini harus naik latihan kaki, pakai treadmill itu. 50 minutes. Saya pikir 50 apa 15 kan mirip-mirip. 50 or 15. Dia bilang 50. Nah istri saya ini dia bilang, sudah 49 menit, cuma kurang 1 menit tok. 1 menit. Suaminya bilang, sudah berhenti aja. No, tambah lagi 1 menit. Mungkin suaminya juga jengkel juga, enggak maksud saya. Perempuan seperti itu. Keluar dari paliatif. Hidup, mukanya berseri-seri, semangat gitu kalau itu. Waduh ini bukan. Saya katakan pada si Om ini, si Theo, itu beda umurnya tidak jauh dari saya. Di nursing home ini hari Rebo itu, mau pulang saya percaya dia bisa keluar dari nursing home ini. Dan bukan keluar maksudnya itu keluar dot gitu, bukan maksudnya itu keluar, jangan gitu, keluar betul misalnya gitu. Masa ya? Enggak bisa ngomong, enggak bisa. Pemimpin paduan suara enggak bisa ngomong sama sekali. Kebangetan sekali. Jalan juga enggak bisa. Minta ampun. Saya punya iman, saudara, bahwa dia akan keluar. Dia akan bangun sendiri. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, ini saya belum cerita sama Vicky ini, karena baru Rebo. Saya bilang sama Pak Yanto, nursing home-nya itu jauh dari tempat kita. Nah, saya tahu ada orang yang bisa main gitar, bisa nyanyi, istrinya juga ada. Tinggalnya itu di sebelahnya itu, di suburbnya itu sebelahan gitu. Istrinya juga bisa drive katanya. Omonglah, melayani coba di sana. Masa orang nggak bisa jalan? Saya tahu di sini juga ada loh anggota kita yang pernah kena stroke nggak bisa jalan katanya dulunya. Betul nggak ya? Katanya enggak bisa jalan loh. Sekarang bisa jalan, hampir sempurna dia. Nah waktu saya tanya juga, loh kok bisa ya? Wah, direhabilitasi, dia pakai dilatih itu mungkin ya, di treatment gitu ya.
terapi katanya. Bahwa masa orang yang nggak bisa gitu. Sudah ada. Sungguh-sungguh. Di Usinda itu juga ada yang juga kena stroke gitu. Sekarang cuma sedikit, kelihatan sedikit. Saya juga tanya sama dia kapan itu. Kamu kena stroke terus kok bisa jalan gini? Wah katanya dia, nangis Pak. Kenapa? Saya dulunya enggak bisa jalan sama sekali. Ya mirip-mirip mungkin sama Pak Theo ini kayaknya. Tapi dia ternyata sudah 2 tahun ini. Dia enggak bisa ngomong, jadi dia enggak. Kami tahu dari temannya dia. Sudah 2 tahun seperti itu. Iman, ya. Apakah iman kita bisa menyembuhkan orang ini? Saya percaya ya. Di Alkitab itu ada kejadian kan. Yang sakit ini belum tentu beriman. Tapi ada teman-temannya dia punya iman. Dan Yesus mengatakan apa? Karena imannya teman-temannya ini, kamu bangun kamu, bangkit kamu. Itu iman saudara. Tahu ya? Tahu betul lah? Apa saya salah ngomongnya? Betul lah. Kapan itu Yesus mengatakan itu, kapan tahu? Ya? Yang waktunya orangnya dibuka atapnya terus orangnya diturunkan itu loh. Ya itu apa imannya orang yang lumpuh itu? Yesus mengatakan imannya yang bawa itu yang nurunkan itu. Saya percaya si orang ini juga akan seperti itu. Itu aja ya. Terima kasih.